Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimuji Lestari, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Informatika kelas 1C. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang Ubiquitous Computing and Augmented Reality atau komputasi di mana-mana dan augmented reality. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang diampu oleh Bapak Priyantono Abdu. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abdu yang telah membantu saya untuk mereview materi ini. Adapun tujuan mempelajari materi ini, yang pertama, siswa dapat memahami tentang ubiquitous computing dan augmented reality atau komputasi di mana-mana dan augmented reality. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang komputer tradisional dan efeknya. Yang ketiga, siswa dapat memberikan solusi tentang masalah yang terkait dengan komputasi di mana-mana dan memberikan atau memecahkan masalah tentang augmented reality pada kotak kaca atau komputer dengan menghubungkan dunia nyata dan dunia elektronik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil 3 poin dari Ubiquitous Computing and Augmented Reality. Poin yang pertama, yang saya akan bahas yaitu penelitian aplikasi komputasi di mana-mana, meliputi mendefinisikan pengalaman interaksi fisik yang tepat, tema aplikasi untuk Ubicom, memahami interaksi di Ubicom, tantangan evaluasi untuk Ubicom. Poin yang kedua, virtual and augmented reality, meliputi teknologi VR, immersive VR, VR desktop di rumah, perintah dan kontrol, augmented reality, dan VR, aplikasi VR saat ini dan masa depan. Poin yang ketiga, informasi and data visualisasi, meliputi data ilmiah dan teknis, informasi terstruktur, waktu dan interaktivitas. Kemudian, yang pertama, Ubiquitous Computing Application Research, penelitian komputasi di mana-mana. Jadi, ide komputasi di mana-mana pertama kali dipresentasikan oleh Mark Wilson pada tahun 1998 di Xerox PARC Computer Laboratory, yang membayangkan komputer dipasang di dinding, di permukaan meja, di setiap objek, sehingga seseorang dapat berkomunikasi dengan ratusan komputer di waktu yang sama. Jadi, ubiquitous computing adalah metode untuk meningkatkan pengguna komputer dengan membuat banyak komputer tersedia di seluruh lingkungan. Ubiquitous computing disebut sebagai gelombang komputasi ketiga. Jadi yang pertama, mainframe, di mana satu komputer dipakai oleh banyak orang secara bersama atau sering disebut dengan komputer many people. Sedangkan yang kedua, era personal, yaitu menggunakan masing-masing komputer yang dimilikinya sendiri atau sering disebut dengan one person one computer. Ini adalah ilustrasi atau gambar dari virtual reality dan ini ubiquitous computing. Selanjutnya, what is ubiquitous computing technology? Definisi kerja umum adalah teknologi komputasi yang memungkinkan interaksi manusia menjauh dari stasiun kerja. Ini termasuk teknologi berbasis pena, perangkat genggam atau portable, layar interaktif berskala besar, infrastruktur jaringan nirkabel, dan teknologi suara atau visi. Komputasi di mana-mana adalah analogi di mana manusia tidak lagi menyadari bahwa mereka
benar-benar menggunakan komputer dalam kegiatan sehari-hari. Ya, ini adalah ilustrasi penggunaan ubiquitous computing. Jadi user menggunakan HP dan internet untuk live streaming. Definisikan pengalaman interaksi fisik yang tepat. Pengalaman fisik yang tepat berarti bahwa pengguna atau manusia berinteraksi dengan komputer yang menginspirasi pengembangan aplikasi desktop dari interaksi manusia dan komputer dengan dunia fisik. Manusia berbicara, memberi isyarat, dan menggunakan alat tulis untuk komunikasi dengan manusia lain dan mengubah artefak fisik. Dorongan untuk pengalaman komputasi di mana-mana telah menghasilkan berbagai perubahan penting dan input-output dan interaksi yang menentukan pengalaman manusia dengan komputasi. Toward implicit input atau menuju input implisit, antarmuka komputer yang mendukung bentuk komunikasi manusia yang lebih alami, misalnya tulisan tangan, ucapan, dan gerak tubuh, mulai menambah atau mengganti elemen paradigma interaksi antarmuka pengguna grafis. Ini adalah contoh teknologi input diamond touch, input teknologi from Mitsubishi Electric Research Lab. Ini menggunakan teknologi berbasis sentuhan atau touch screen menuju input multiskala dan didistribusikan atau mendistribusikan output multiskala. Output tidak skala eksklusif dalam bentuk virtual desktop atau laptop mandiri. Fisher menggambarkan teknologi faktor bentuk Ubicom dalam 3 skala. Jadi ini adalah contoh dari toward multiskala and distributed output. Ini adalah figur dari Stanford Interactive Mural. Ini adalah of an ambient display. Selanjutnya, integrasi antara dunia fisik dan virtual. Virtual penting dari teknologi Ubicom adalah upaya untuk menghubungkan artefak komputasi secara lancar dengan dunia artefak fisik. Ada banyak contoh yang menunjukkan bagaimana informasi elektronik dapat dilapisi ke dunia nyata sehingga menghasilkan augmented reality. Ini adalah contoh gambar penerapan dari integrasi antar dunia fisik dan virtual. Ini prototipe digital desk mengintegrasikan lingkungan desktop fisik dan virtual dengan bantuan teknologi proyeksi dan visi teknologi. Dan di sebelah sini adalah Navicam. Selanjutnya, memahami interaksi di Ubicom. Yang pertama, pengetahuan di dunia. Model interaksi ini berfokus pada kognisi internal yang didorong oleh kolaborasi 3 unit sensorik, aktivitas kognitif dan motorik, di mana setiap unit mempertahankan penyimpanan informasinya sendiri. Selanjutnya, teori aktivitas. Teori terdekat dengan teori tradisional. Teori aktivitas mengakui konsep seperti tujuan atau objek, tindakan, dan operasi. Selanjutnya, situated action and distributed cognition, mendistribusikan tindakan terdekat dan kognisi. Dalam model ini, pengetahuan di dunia terus membentuk interpretasi dan pelaksanaan tugas yang sedang berlangsung. Sistem akan bertujuan untuk menambah pengetahuan ke dunia secara efektif dan
membantu dalam membentuk tindakan pengguna. Selanjutnya, evaluation challenge for Ubicom, tantangan evaluasi untuk Ubicom. Para peneliti baru-baru ini mulai membahas pengembangan teknik penelitian dan evaluasi yang memenuhi permintaan Ubicom. Salah satu alasan perkembangan teknologi ini yang relatif lambat adalah evolusi bertahap dari visi pengguna Ubicom di mana-mana. Untuk memahami dampak Ubicom pada dunia sehari-hari, kami menavigasi keseimbangan halus antara prediksi tentang bagaimana teknologi baru akan melayani kebutuhan manusia. Sejumlah tantangan signifikan perlu diatasi untuk mengembangkan metode dan teknik penelitian yang tepat. Nah, selanjutnya poin yang kedua, virtual and augmented reality. Saya akan membahas tentang VR teknologi, immersive VR, VR on the desktop, command and control, perintah dan kontrol augmented reality, dan aplikasi VR, current and future application. Selanjutnya adalah virtual and augmented reality. Adalah teknologi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Secara teknik, virtual digunakan untuk menggambarkan lingkungan 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat berinteraksi dengan seseorang. Yang pertama, VR teknologi atau teknologi VR. Perangkat yang digunakan untuk mendukung teknologi reality virtual adalah helm, alat bantu jalan, headset, dan sarung tangan. Fungsi helm adalah untuk membantu tampilan gambar yang dilihat oleh pengguna terlihat lebih realistis dan dekat. Sementara headset dapat memberikan efek suara yang jernih sehingga pengguna larut dalam suasana real atau nyata yang diciptakan oleh teknologi ini. Sarung tangan bertugas untuk gerakan tangan dan memberikan sensasi nyata pada tangan saat berada di lingkungan yang diciptakan oleh realitas virtual. Headset adalah bagian sederhana dari VR teknologi. Ini adalah penggambaran dari VR teknologi. Ini menggunakan kacamata VR. Ini adalah contoh headphone store. Selanjutnya adalah VR immersive. Realitas virtual dapat digunakan untuk menghasilkan lingkungan yang meniru dunia kita sehari-hari. Arsitek selalu menggunakan model dan sketsa untuk menunjukkan kepada klien bagaimana sebuah bangunan akan muncul. Namun, ada juga banyak hal yang tidak dapat kita lihat dalam mata telanjang, baik karena tidak terlihat oleh mata, panas, magnet, gravitasi, atau karena mereka terlalu kecil atau terlalu besar. Work by Hubbard telah menghasilkan sistem VR menggunakan headset dan data golf. Ini adalah gambar sarung tangan VR atau data golf. Ini contoh penggunaan aplikasi teknologi VR yang digunakan oleh arsitek untuk menunjukkan kepada klien. Ini menggunakan kacamata VR tentang desain rumah, jadi seakan-akan melihat desain rumahnya dengan nyata. VR on desktop and in the home. VR desktop dan di rumah. Jadi
realitas virtual telah dimungkinkan oleh munculnya komputer berkinerja tinggi yang sangat cepat. Desktop VR adalah alternatif yang lebih murah. Pada VR desktop, gambar 3 dimensi disajikan pada layar komputer normal dan dimanipulasi menggunakan mouse dan keyboard. Tidak lagi menggunakan kacamata dan sarung tangan VR. Ini adalah contoh VR desktop. Ini tidak lagi menggunakan sarung tangan atau headset, tetapi menggunakan mouse dan keyboard. Ini seperti komputer biasa, tetapi ini berbasis 3 dimensi. Selanjutnya, command and control, perintah dan kontrol. Dalam banyak situasi, perintah dan kontrol pengguna nyata berada dalam satu kesempatan dari dunia fisik, melihat melalui jendela atau kamera, layar Windows atau video dapat diganti dengan gambar yang disintesis. Penggunaan beroperasi dalam lingkungan fisik langsung dengan kontrol dan instrumen nyata, tetapi dunia di luar adalah virtual. Ini adalah contoh yang digunakan oleh para militer, menggunakannya untuk mengaktifkan skenario perang dan untuk melakukan simulasi perang. Jadi seakan-akan ini menggunakan kacamata VR, jadi seakan-akan di depannya itu seperti ada musuh. Selanjutnya, augmented reality. Augmented reality adalah integrasi atau informasi digital dengan lingkungan pengguna secara real time. Berbeda dengan realitas virtual yang menciptakan lingkungan 3 dimensi yang benar-benar buatan. Teknologi augmented reality menggunakan lingkungan yang ada di dunia nyata, kemudian menambahkan informasi baru tentang dunia itu. Dengan kata lain, AR menggabungkan objek virtual 2 dimensi dengan 3 dimensi ke dalam dunia nyata, dan selanjutnya memproyeksikan objek virtual ini secara real time atau nyata. Jadi gambarannya itu augmented reality menghubungkan dunia nyata dan dunia maya atau virtual. Ini adalah contoh tampilan heads up pada pesawat dan mobil yang berbasis 3 dimensi. Ini seperti navigasi GPS, tetapi tampilannya itu berbasis 3 dimensi. Jadi gambarnya itu tampil atau muncul di kaca mobil dan kaca pesawat. Selanjutnya, aplikasi VR saat ini dan di masa depan. Hingga saat ini, penggunaan VR yang paling luas adalah untuk simulasi militer atau militaristic games atau permainan militaristik. Penggunaan VR yang lebih menarik adalah ide liburan VR dengan berjalan ke lingkungan VR. Kamu dapat berlibur ke hujan tropis, safari, terbang melintas kota-kota di dunia, berjemur di pantai atau pegunungan tanpa bergerak dari tempat. Itu menggunakan kacamata VR. Ini adalah aplikasi yang lebih serius, adalah aplikasi medis, di mana operasi virtual dapat dilakukan pada pasien yang sebenarnya pasien memberikan data untuk model komputer tubuh yang kemudian dapat operasikan oleh ahli bedah. Kemudian VR juga digunakan perawatan eksperimental untuk fobia ketinggian. Sebagai contoh, sebuah pasien yang takut ketinggian bisa naik pada kaca virtual. Mengetahui pada simulasi itu tidak menghilangkan rasa takut, tetapi kecemasan menghilang. Ini adalah gambar atau contoh dari penggunaan VR teknologi yang digunakan oleh fobia ketinggian. Ini menggunakan kacamata VR. Kemudian ini VR holiday, menggunakan kacamata VR. Jadi seakan-akan kita sedang berholiday
Tetapi kita itu tetap berada dalam tempat. Ini penggunaan VR teknologi pada kedokteran atau medis. Ini adalah pada bidang militer, digunakan untuk simulasi perang. Ini menggunakan kacamata VR, jadi seakan-akan di depan kita ada musuh untuk simulasi perang. Selanjutnya, informasi dan visualisasi data. Realitas virtual dan tampilan 3 dimensi dapat digunakan untuk memvisualisasikan data ilmiah dan informasi kompleks lainnya. Apakah representasi 3 dimensi digunakan atau tidak? Teknik animasi, terutama teknik berbeda di bawah kontrol pengguna, dapat memberikan rasa keterlibatan dalam data mendorong pattern formation. Kita akan membahas tentang technical data, struktur informasi, dan waktu dan interaktivitas. Dapat diklasifikasikan dengan jumlah dimensi di dunia virtual yang sesuai dengan dimensi spesial fisik yang bertentangan sesuai dengan parameter yang lebih abstrak. Mungkin gambar yang paling menarik adalah di mana dimensi memiliki validasi fisik. Contohnya adalah terowongan angin virtual dalam terowongan angin fisik, model pesawat yang akurat dibuat dan kemudian mengalami angin yang jika disesuaikan dengan skala cocok dengan situasi realistis. Tujuannya adalah untuk menyelidiki bahwa pergerakan tekanan udara, misalnya untuk menemukan tempat di mana turbulensi terbentuk. Ini adalah gambar terowongan angin virtual, dicetak ulang dari animasi dan visualisasi ilmiah. Selanjutnya, struktur information atau struktur informasi. Data ilmiah biasanya numerik, sehingga dapat dengan mudah dikatakan ke dimensi di ruang virtual. Sebaiknya, dataset yang muncul dari sistem informasi biasanya memiliki atribut dan struktur diskrit. Kemudian, waktu dan interaktivitas. Kita dapat mempertimbangkan waktu dan visualisasi dari dua sisi. Di satu sisi, banyak set data yang menyikatkan nilai temporal, tanggal, periode, dan lain-lain yang ingin divisualisasikan. Di sisi lain, perjalanan waktu itu sendiri dapat digunakan untuk visualisasi tipe data lainnya. Dalam grafik 2 dimensi, waktu dapat dipetakan dalam spesial dimensi. Misalnya, menunjukkan angka penjualan bulanan atau perusahaan. Jadi, ringkasan dari materi yang saya jelaskan adalah ubiquitous computing is jadi komputasi di mana-mana adalah analogi di mana manusia tidak lagi menyadari bahwa mereka benar-benar menggunakan komputer dalam kegiatan sehari-hari mereka. Banyak tantangan besar untuk memindahkan interaksi di desktop. Yang kedua, virtual reality adalah teknologi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Secara teknik, virtual reality digunakan untuk menggambarkan lingkungan 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat berinteraksi dengan seseorang. Kemudian augmented reality adalah integrasi informasi digital dengan lingkungan pengguna secara real time, berbeda dengan realitas virtual yang menciptakan lingkungan 3 dimensi
yang benar-benar buatan. Teknologi augmented reality menggunakan lingkungan yang ada di dunia nyata, kemudian menambahkan informasi baru untuk tantangannya. Dengan kata lain, AR menghubungkan objek virtual 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam lingkungan 3 dimensi atau nyata, dan kemudian memproyeksikan objek virtual ini secara real time sehingga pengguna virtual dapat terus berkembang untuk memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan di masa depan. Sekian penjelasan. Referensi. Saya mengambil referensi dari buku Alan Dix yang berjudul Human Computer Interaction edisi ketiga. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.